Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Tama Putra dengan NIM A11 2023 15408. Pada video kali ini saya akan membuat video atau mengerjakan tugas proyek akhir dari cloud computing dengan judul High Availability Cloud Storage berbasis container orchestration Docker Swarm dengan Network File System atau NFS. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu untuk VM-nya, ketiga VM-nya, yaitu Content Manager, Content Worker 1 dan Content Worker 2. Setelah kita nyalakan dan udah kita loginin, oke, pertama-tama kita remote SSH dulu dari command prompt laptop PC lokal kita dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita remote container manajernya dulu. Oke, setelah itu kita cek dulu stack yang sedang berjalan menggunakan kode ini. Nah, di sini ada 4 stack yang berjalan, yaitu HTTPD, Swarmpit, Traffic, dan WP Stack. Kita hapus dulu untuk WP Stack-nya dan HTTPD-nya dengan kode. Oke, kita hapus juga yang WP Stack. Oke, setelah terhapus kita hapus juga volumes atau image Docker dan juga volumes yang nggak terpakai menggunakan kode ini. Nah, ini nanti kita lakukan ke 3 kontainernya atau ketiga kontainer dan juga worker 1 dan worker 2. Kita coba loginin dulu. Oke, kita coba loginin dulu. 11 yang worker 2 juga. Oke, setelah itu kita jalanin lagi untuk ininya juga ya, buat biar lebih lega storage-nya. Oke, sudah. Oke, sudah. Image-nya sudah dihapus ya, yang nggak kepakai. Setelah itu kita lanjut ke instalasi buat NFS kernel servernya ya. Oke, jadi kita install dulu untuk NSF kernel servernya menggunakan kode ini. Sudah apt update dan sudah apt install NFS kernel server main. Oke, kita tunggu. Oke, setelah selesai kita buat ini ya, direktorinya, yaitu sesuai dengan panduannya, itu kita buat home kontainernya. Jadi kita buat home kontainernya menggunakan kode ini. Setelah itu kita masuk ke direktorinya ya. Oke, setelah kita buat kontainernya, kita edit etc exportnya. Kita tambahkan di bawah sendiri itu kode ini. Nah, oke. Setelah itu kita expand enter aja. Oke, selanjutnya kita restart buat NSF kernel servernya. Oke, setelah di container manager ini selesai, kita pindah ke container worker. Kita setup ini ya, NFS clientnya ya, di container 1 dan 2. Kita proses dulu untuk yang container pertama. Kita gunakan kode ini, sudah apt update, sudah apt install NFS command min. Kita enter aja dan kita tunggu. Kita juga install sekalian aja di worker 2 ya. Oke, kita tunggu aja. Oke, worker 1 udah selesai. Kita tunggu worker 2. Oke, untuk worker 2 nya juga udah selesai. Selanjutnya kita mount point directory home container yang sudah dibuat di container manager ini. Kita mount point di worker 1 dan 2. Itu kita mount direktorinya menggunakan kode ini, itu sudo mount IP dari container manager, direktorinya dan juga direktori dari di sini. Ya, setelah itu kita cek aja. Oke, jadi sudah termount ya di worker 1. Kita lakuin juga hal yang sama pada worker 2.
Oke, di worker 2 juga sudah sama, udah termount juga. Selanjutnya kita edit etcfs tab-nya. Di bawah sendiri kita tambahin kode ini ya. Setelah itu kita X saja. Kita lakuin juga di hal yang sama pada worker 2. Oke, di bawah sendiri kita tambahin satu lagi. Kode ini kita X enter aja. Setelah itu, oke, jadi sudah aman ya, karena tidak ada error yang muncul dari pengecekan yang sudah kita lakukan dengan sudo main A ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke container manager. Kita buat dua file ya, atau dua directory, yaitu sudo mkdir main p home container oncloud./files dan juga MySQL ya. Enter aja. Setelah itu kita masuk ke directory container oncloud-nya dan kita edit aja oncloud.yml nya pada directory home container oncloud-nya. Oke, setelah itu kita copy aja kode yang sudah saya siapkan ini. Di sini ada beberapa ini ya, hal-hal penting. Untuk username dan passwordnya juga sudah tertera di sini juga. Jadi kita tinggal copy and paste saja di sini. Kita cross check, kalau sudah aman kita langsung enter aja. Oke, setelah itu kita deploy stack oncloud-nya ya, menggunakan kode ini sudo docker stack deploy main c oncloud.yml oncloud. Oke, kita tunggu. Oke, kita sudah cek di sudo docker ls stack-nya, itu udah tambah ya oncloud-nya, ada traffic, swampert dan juga oncloud. Selanjutnya kita pointing subdomain-nya, oncloud-nya itu menggunakan notepad ya, ini udah di run manager tentunya. Di sini kita tambahkan oncloud one.lab secara saja. Setelah itu, oke, setelah kita save, kita masuk ke website. Kita coba jalanin websitenya tadi yang sudah kita pointing dari host ini, kita enter aja. Oke, setelah kita cek sudah running di armpitnya, kita masukin aja username tadi yang sudah kita input di database-nya dan password udinus 2025 ya. Oke, setelah berhasil masuk, kita dengan dashboard tampilan seperti ini, kita coba upload files yang kecil-kecil aja. Oke, kita coba upload file yang kecil-kecil aja, misalnya upload ini tuh 600 KB. Oke, saya proses upload dan sudah bisa ini ya, terupload. Kita bisa buka juga. Oke, sudah bisa terupload. Lalu kita bisa nambah user dengan cara admin user, lalu kita nambahin user aja dengan oke, kita tambahin email juga, grupnya nggak usah, kita create. Oke, sudah menambah ya untuk username ya atau user barunya. Setelah itu kita coba buat cek oncloud ini berjalan di docker di kontainer mana. Oke, dia berjalan di kedua kontainer worker 2 ini ya. Setelah itu kita coba shutdown untuk salah satu, yaitu di kontainer worker 1 aja. Kita sudo power off buat ngecek apakah jika kita matikan salah satu kontainernya, oncloud-nya itu bakal masih berjalan atau tidak. Oke, sudah mati ya. Kita coba tunggu. Kita cek di sini juga. Oke, jadi di container worker satunya udah down. Lalu kita coba cek di task. Dia di container worker 2-nya, sudah preparing lagi buat backup dari worker 1 tadi. Oke, oncloud-nya ini masih belum jalan karena di sini masih preparing ya. Kita tunggu dulu. Kita coba refresh, jadi page not found ya. Nanti kita coba setelah ini sudah running lagi.
Oke, setelah berubah, oh ini tadi kita cek di task dan juga di service-nya buat onboard-nya udah running, MariaDB-nya juga running, task-nya juga udah running. Kita coba refresh lagi buat websitenya, apakah udah jalan, bisa jalan lagi. Oke, dan ternyata sudah bisa jalan ya, masih tetap bisa jalan walaupun cuma satu worker aja yang nyala. Nah, gak perlu. Oke, kita coba lagi, kita start buat worker 2 dan kita sekarang matiin yang kita nyalain worker 1 dan juga selanjutnya kita nyalain ke worker kita matiin ke worker 2 nya. Ya, udah pasti di sini udah ada MariaDB, OnCloud dan juga Redis-nya ya. Kita coba tunggu dulu sampai worker satunya jalan. Setelah itu kita coba cek buat node-nya. Oke, udah jalan. Di sini dia cuman stack-stacknya yang dijalanin di worker satunya masih preparing ya. Langsung kita matiin aja buat worker 2 nya buat ngecek apakah dia bisa langsung otomatis rotate ke worker 1 atau tidak. Kita sudo power off. Oke, udah kita matiin buat worker 2. Kita coba refresh. Enter aja, nah bad gateway ya, karena ini masih preparing. Kita coba tunggu dulu buat dia stack-stacknya tadi pindah ke worker 1. Ya, onboardnya ada jalan. Kita tunggu Redis dan juga influx-nya ini jadi worker 2 nya udah down ya. Kita coba cek di worker 1, dia lagi jalanin preparing buat Redis dan juga influx TP nya. Kita tunggu. Di sini juga udah mati. Di Sorbit kita udah bisa cek sudah jalan semua ya buat tas-tasnya, di notesnya juga di work 1 dia udah running semua. Kita coba refresh buat di OnCloud komputasi awan ya. Nah, jadi udah bisa kita pakai, jadi sudah bisa kita matikan salah satu dari workernya dan masih udah bisa berjalan ya. Kita udah coba yang worker 1 dan 2. Jadi sekian saja untuk presentasi penugasan buat project akhir dari Cloud Computing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.